Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan review jurnal dari Wakaf Accounting. Nah, pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan Syifa Nurul Maulani, Dinda Nur Askia, Nuri Ilmi, Wulandari, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang 2 jurnal yang telah kami susun. Nah, di slide jurnal pertama ya, table of content. Nah, di sini ada 5 poin yang bakalan kami jelaskan, kami jabarkan nanti untuk kedepannya. Di poin pertama ada di identitasnya, kemudian poin kedua ringkasan, poin ketiga metode penelitiannya seperti apa, poin keempat kelebihan, dan terakhir kekurangannya itu apa. Oke, next slide. Nah, di slide ini untuk identitasnya di sini ada tema pemulihan aset wakaf, tinjauan, fikih, dan akuntansi. Nah, untuk biodata dari penulisnya, di sini penulisnya ada 3 orang. Yang pertama, Iva Hanifa Senjiati. Yang kedua, Siskalis Sulistiani. Dan yang terakhir, Isnaina Latifa Ridwan. Jurnal publikasinya Hayula Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Study. Number volume keempat, volume 4 nomor 1. Tanggal publikasi Juli 2020, jumlah halaman 229 sampai 244. Totalnya ada 16 halaman. Oke, next slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuri Ilmi. Untuk Nuri Ilmi, silakan. Untuk selanjutnya itu ada ringkasan. Wakaf Darut Tauhid mengelola wakaf bergerak berupa kendaraan. Kendaraan merupakan aset wakaf yang mudah mengalami penurunan nilai sehingga perlu dilakukan penyusutan. Namun, dalam prakteknya, Wakaf Darut Tauhid ini tidak melakukan pencatatan akuntansi atas penyusutan aset wakaf kendaraan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis secara pemulihan aset wakaf yang mengalami penurunan nilai menggunakan tinjauan fikih wakaf dan akuntansi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya itu adalah beberapa langkah untuk melakukan pemulihan aset wakaf pada lembaga wakaf dengan cara melakukan revaluasi aset wakaf yang diterima dan menentukan umur ekonomis, biaya penyusutan, serta metode penyusutan yang tepat untuk digunakan. Membuat perencanaan pemulihan aset wakaf dengan takyir al-wakaf atau istibdal serta melakukan pencatatan atas transaksi tersebut dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 48 paragraf 01. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya itu tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini adalah pada lembaga wakaf, yayasan, Darut Tauhid atau biasa disebut wakaf DT. Jadi untuk pemilihan objek penelitian ini, karena ini wakaf DT memiliki produk aset wakaf tetap dan tidak tetap seperti kendaraan, sehingga pemilihan objek itu dirasakan tepat mengingat aset tidak tetap sangat cepat mengalami penurunan aset. Terus ada sumber data yang digunakan itu pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, baik berupa wawancara kepada staf accounting, wakaf Darut Tauhid, dan observasi langsung ke lapangan. Selain itu juga menggunakan bahan hukum primer berupa aturan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
Terus ada teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan descriptive analysis, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi dengan cara evaluatif, yaitu melakukan penilaian atau mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, dan sah atau tidak sah suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan atau keputusan. Selanjutnya itu kelebihan pada jurnal yang pertama ini itu ada 3. Yang pertama, pembahasan lebih mudah dipahami. Yang kedua, banyak menyebutkan penelitian terdahulu. Dan yang ketiga, pada hasil dan pembahasannya itu tidak langsung ke inti pembahasannya, tetapi dijelaskan terlebih dahulu pengertian materi-materinya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dinda. Oke, selanjutnya kekurangan dari penelitian ini yang pertama ada karena penelitian ini menggunakan metode studi kasus, jadi kami merasa jurnal ini tuh kurang mendalam gitu karena hanya memuat sedikit informasi yang didapat dari wawancara aja, jadi sehingga terkesan pseudo scientific. Nah, lalu yang kedua, karena tekniknya berupa descriptive analysis, jadi studi kasus ini kurang memberi sumbangan pada persoalan praktis mengatasi suatu masalah. Lalu yang terakhir itu jurnal ini skop penelitian atau lingkup penelitiannya itu untuk jumlah orang yang menjadi target kajian studi kasusnya itu sangat kecil, jadi hanya di itu saja gitu. Jadi kemampuan generalisasi dari temuan pada studi kasus ini rendah dan kurang memberikan gambaran bagaimana pemulihan aset wakaf tersebut. Nah, selanjutnya jurnal kedua. Jurnal ini jurnal internasional atau jurnal berbahasa Inggris, yang dimana pembahasan yang akan disampaikan itu sama seperti jurnal yang pertama, yaitu ada identitas, tujuan, ringkasan, metode penelitian, kelebihan, dan kekurangan jurnal ini. Nah, jurnal ini berjudul An Institutional Perspective for Research in Wakaf Accounting and Reporting, yang dimana penulisnya itu ada Noriani Abu Tholib, Razia Abdul Latif, dan Ain Aman, yang dipublikasikan oleh Journal of Islamic Accounting and Business Research, Emerald Publishing. Nah, untuk nomor volumenya, vol.11 nomor 2, yang dipublikasikan pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 28 halaman. Next, akan dilanjutkan oleh Wulandari. Silakan. Berikutnya ada tujuan dari paper ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dari tekanan institusi yang membentuk suatu maksud untuk mengadopsi akuntansi pelaporan wakaf. Nah, paper ini itu didesain untuk dapat berusaha menjawab 2 pertanyaan utama, yaitu apa saja tantangan dalam penerapan akuntansi dan pelaporan wakaf di lembaga wakaf, serta bagaimana tekanan institusional memengaruhi adopsi pelaporan wakaf di Malaysia. Nah, paper ini itu memberikan bukti empiris tekanan institusional pada adopsi pelaporan wakaf di Malaysia dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi akuntansi dan pelaporan wakaf. Berikutnya ringkasan dari paper ini, yaitu secara umum paper ini itu bermaksud untuk mencari perspektif institusi dalam akuntansi wakaf berikut pelaporannya. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu wakaf dilakukan secara individu, sedangkan pada masa kini wakaf dilakukan oleh lembaga sehingga kemudian membutuhkan akuntabilitas dan transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan koersif seperti peraturan pemerintah berkontribusi terhadap tantangan dalam penerapan akuntansi dan pelaporan wakaf. Tekanan normatif berkontribusi terhadap tantangan dalam merumuskan standar akuntansi dan pelaporan wakaf. Sedangkan tekanan mimesis berkontribusi terhadap tantangan dalam komparabilitas akuntansi dan pelaporan wakaf di kalangan Dewan Agama Islam Negara Malaysia. Berikutnya metode penelitian. Pada paper ini,
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi eksplanatory dan teori institusi yang dikemukakan oleh Scott. Datanya diperoleh dengan wawancara semi-struktural dengan para akuntan yang bekerja di State Accountant General Department of Malaysia, serta review dokumen terutama dari Malaysian Accounting Standard Board Research Paper. Lalu berikutnya ada kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh Siva Nurul Maulani. Ya, selanjutnya untuk paper ini, kelebihan itu paper ini menjelaskan kasus-kasusnya itu secara runut dan rapi gitu ya. Ya, jadi dengan menjelaskan contoh dari wakaf dan perlakuan akuntansinya mengikuti zaman. Jadi dia itu runut ngejelasinnya. Misalkan dari tahun segini itu ada kasus wakaf accounting yang begini gitu. Terus nanti di tahun selanjutnya ada wakaf yang begini dan itu urut banyak gitu. Contoh-contoh kasusnya. Kira-kira gimana perlakuan akuntansi untuk wakaf itu dan apa pengaruhnya dalam apa pengaruh kelembagaan dari yang mana itu bisa memengaruhi perlakuan akuntansinya juga gitu ternyata. Kemudian paper ini juga memberikan contoh permodelan isomorfisif yang memudahkan pembaca untuk memahami kerangka konsep dari penelitian ini sendiri. Jadi karena dia itu melihat dari perbandingan dan isomorfis itu kayak melihat mirror to mirror gitu ya. Nah, jadi dari sini pembaca tuh jadi bisa langsung, oh ternyata begini maksudnya, kayak begitu. Habis itu, penelitian ini juga memuat isi wawancara dengan akuntan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana hasil dari penelitian ini didapatkan dan pertimbangan apa yang dilakukan oleh penulis dalam mengambil kesimpulan hasil penelitian. Kemudian hasil wawancara ini diolah di program Atlas yang dikhususkan untuk studi kualitatif. Jadi kalau untuk program Atlas itu memang ada kayak sebuah software gitu yang biasanya kalau di kuantitatif kan kita kenalnya tuh ada EViews gitu ya, SPSS. Nah ini kalau untuk yang kualitatif dia mengolah pakai yang namanya Atlas gitu teman-teman. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri, jadi kan studi itu dilakukan di Malaysia ya. Nah, jadi mungkin aja berbeda sama ketentuan kita yang ada di Indonesia gitu kan. Kayak misalkan kita tuh ada namanya DSMUI, terus ada namanya DPS. Itu kan kita familiar tuh dia kerjanya gini gitu. Dan walaupun ada beberapa penjelasan gitu ya di papernya itu dia ngejelasin dikit singkatan-singkatan itu, tapi kan karena kita nggak tinggal di Malaysia, kita tuh kurang bisa mengerti gitu ya. Sebenarnya gimana sih kejadiannya, gimana sih itu lembaga itu di Malaysia berperannya itu gimana gitu. Jadi kalaupun kita mau mengambil contoh kasus ini untuk kemudian kita bandingkan di Indonesia, berarti kita juga harus lebih memahami lagi itu dari konsep-konsep kelembagaan di Malaysianya, dan kitanya juga harus baca lebih jauh lagi tentang jurnal-jurnal yang berhubungan dengan hal ini, tapi yang kasusnya lebih ke Indonesia gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus baca jurnal yang lebih jelas tadi itu lagi gimana gitu. Terus juga karena mungkin ada sedikit kelemahan kita ya di bahasa kan kita mother language kita tuh bukan Inggris gitu. Jadi ketika kita memahami jurnal bahasa Inggris tuh mungkin tingkat pemahaman kita beda dengan tingkat pemahaman ketika kita membaca jurnal dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin ini lebih ke kekurangan kita semua jadinya untuk lebih lagi mengasah bahasa Inggris kita, dan untuk itu berarti kita harus baca lebih jurnal tentang bahasa yang berbahasa Indonesia yang tentang wakaf accounting ini. Gitu kira-kira. Baik, selanjutnya ketika ada pertanyaan nanti mohon ditanyakan ketika di pelajaran ya teman-teman. Ya, selanjutnya sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sudah menyimak juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.